Dari Kompas TV, Pemprov Jawa Timur mendapat penghargaan apresiasi daerah peduli iklim investasi 2025. Pada periode kedua ini, hal-hal yang mungkin tidak semua saya jelaskan, tidak semua saya share, atau tidak semua terkonfirmasi karena saya tidak rajin konten gitu. Alhamdulillah, ini yang biru ini Jawa Timur, yang merah itu Jawa Tengah, hijau Jawa Barat, lebih karena untuk melihat inilah produsen beras ketiga terbesar di Indonesia. Ketika sekian banyak orang cerita Indonesia emas, Indonesia emas, so what dengan Indonesia emas? Kita menyiapkan Indonesia emas dengan generasi emas. Dari semester 1 2025, luas tambah tanam Jawa Timur dan produksi padi beras kita juga tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Jawa Timur. Sekali lagi lebih kompak dan semangat Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk selanjutnya. Marilah kita simak dan ikuti bersama Stadium Jenderal oleh Gubernur Jawa Timur. Kita sambut dengan meriah yang terhormat Ibu Hovifah Indar Parawansa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kita hormati, ini ada dua asisten, dua-duanya PLT. Wah, Kiai Jazuli ini luar biasa. Pokoknya anytime beliau ini on call. Jadi kalau ada pejabat on call maka beliau dan sehat dan terus memberikan dedikasi terbaiknya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kadang sering ketika saya minta beliau mewakili, Masya Allah, membatalkan acara itu tidak dikasih tahu. Beliau sudah sampai di tempat. Beliau dengan santai memvideo, saya sudah sampai di sini Bu, ternyata batal gitu. Ya, manajemen komunikasi seperti itu memang harus terus kita benahi bersama, karena pada dasarnya kita sama-sama sibuknya. Sehingga kalau kita mendapatkan undangan dan kemudian kita hadir dan ternyata acara itu ditunda atau batal, memang mohon semuanya memberikan konfirmasi. Dan beliau salah satu yang dengan sukacita dibatalkan, ditunda, beliau datang, beliau memvideo dan kelihatan sekali beliau tetap happy karena ingin bersapa dengan masyarakat. Makasih Pak Jazuli. Juga PLT asisten 1 Pak Imam Hidayat, juga Kepala Biro Kesra, Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA. Makasih Prof dan seluruh jajaran tim LPPD Provinsi Jawa Timur. Para rektor, Mudir Ma'had Ali, semua yang saya hormati. Ada juga Direktur Pasca Sarjana di sini, Pak Rektor Unisma, terima kasih. Pak Rektor Unira Malang. Kemudian ada Warek Winsa, Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Winsa. Kalau kapan hari saya ke sana, saya berharap bahwa akan ada Prodi Islamic Finance.
tadi saya menyampaikan kembali pada saat pembukaan FESAR, bukan hanya tugas BI, tugas bersama, tapi bahwa untuk mendapatkan support dosen-dosen untuk prodi Islamic Finance itu menjadi sangat penting. Nanti ada data-data bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi syariah kita luar biasa. Dari yang tumbuh luar biasa itu akan makin luar biasa jika kemudian prodi Islamic Finance itu bisa kita kuatkan. Unisma bisa, Uin Maliki bisa. Saya rasa ini akan menjadi penguat dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kaprodi Magister PAI YIN Madura ini di Pamekasan, terima kasih. Rektor dan Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, terima kasih. Ketua SCAI Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah, ini Sampang ya, dan Mudir Ma'had Ali Nurul Kornain. Bapak semua yang saya hormati, ada hal yang sekarang ini sedang saya komunikasikan agak detail dengan Rektor Universitas Airlangga. Ketemu formatnya itu begini, untuk program magister, maka beliau sedang menghitung sekarang, ada prodi A, prodi B, prodi C, jadi kira-kira kalau mengajar 10 orang dengan mengajar 20 orang sama kosnya, maka beliau akan menyiapkan beasiswa untuk yang 10 itu. Prodi A, prodi B demikian, prodi C demikian juga. Artinya pola-pola itu sedang saya komunikasikan dengan Pak Rektor Universitas Airlangga dan beliau sudah menemukan formatnya. Jadi maksud saya kalau misalnya dari pasca sarjana mulai Unisma, Uinsa, Uin Maliki misalnya, yang lain-lain baik negeri maupun swasta, kalau misalnya mahasiswa katakan 20 dengan 25 itu kosnya sama, maka mereka ini Airlangga yang sudah mulai melakukan exercise itu 5-nya itu akan disiapkan untuk program scholarship. Kalau itu bisa menjadi bagian dari penguatan yang kita lakukan, maka proses percepatan dari peningkatan kualitas SDM kita akan bisa makin masif. Di tahun ini kebetulan ada anggaran yang memungkinkan digunakan untuk tambahan beasiswa, maka ada 41.000 anak-anak SMA, SMK, SLB yang mendapatkan beasiswa dari Pemprov ketika dia masuk sekolah swasta. Jadi mereka yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri, mereka tetap akan bisa melanjutkan di sekolah-sekolah swasta. Ada yang memang sekolah swasta itu memberikan beasiswa penuh, ada yang 75%, ada yang Pemprov membiasiswai di sekolah-sekolah swasta. Proses-proses akselerasi ini harus kita lakukan bersama. Banyak pengasuh pesantren, matur nuwun rawuhnya. Jadi saya bersama Kefatkur, terima kasih, dan semua yang hadir di sini. Saya ingin bahwa komitmen ini akan menguatkan percepatan peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur. Bapak Ibu semua yang saya hormati, para guru besar, para rektor, para mudir ali, dan juga para direktur pasca. Ketika 2 tahun lalu saya ke London, saya izin kepada Pak Presiden Jokowi, ada Pak Pratik waktu itu di tahun 23, saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada banyak pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur. Jadi Oktober 23 ada rakor yang waktu itu peluncuran industri manufaktur. Oktober 23, Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa industri manufaktur di Indonesia targetnya 2045 itu 30%, 2045 30%. Sementara Jawa Timur Mei 2024 itu sudah 35%. Jadi kita sangat jauh di atas target nasional. Kalau itu kemudian ada di Jawa Timur, lalu
warga Jawa Timur bagaimana? Maka saya mengkomunikasikan ke King's College London. Setelah saya lihat raut mukanya Pak Jokowi waktu itu sepertinya pesimis, Prof Pratik juga pesimis, saya bilang sudah Pak, pokoknya saya mohon izin, saya mau ke sana. Kemudian akhirnya saya sampai London, saya kula nuwun lah sama Pak Dubes RI untuk UK, namanya Desra Percaya. Pak Desra Percaya ini kakak kelas saya, rumahnya di Sidoarjo, jadi kira-kira komunikasi kami cukup dekat. Saya ke kantor kedutaan, lalu saya sampaikan kepada Pak Desra Percaya, Pak Dubes, saya besok pagi akan kunjungan ke King's College London. Untuk apa Mbak? Saya ingin King's membuka kelas jarak jauh di Jawa Timur. Pak Desra Percaya juga tidak percaya. Kata Pak Dubes, Mbak, King's itu susah Mbak, susah Mbak. Saya bilang, Pak Dubes, susah tidak berarti tidak bisa. Akhirnya saya minta pokoknya besok pagi mohon ada tim dari kedutaan memberseiringi kami. Akhirnya ada atasé pendidikan yang membersamai ketika kita ketemu dengan pimpinan di King's College London. Sampailah kemudian kita diskusi dan seterusnya. Sore 7 orang guru besar dari King's itu ke KBRI. Lalu Pak Desra, Pak Dubes, Pak Desra Percaya ini akhirnya menyampaikan lagi ke saya, kok bisa Mbak, kok bisa Mbak. Lah kan saya sudah bilang susah tidak berarti tidak bisa. Saya rasa ini bagus. Kadang kita melihat tantangan-tantangan, kendala-kendala, yakinlah inna ma'al usri yusra. Boleh dong tepuk tangan. Ini ayat yang sangat sering saya nukil pada saat Covid. Yakinlah inna ma'al usri yusra. Kalau bahasa sederhananya, susah tidak berarti tidak bisa. Karena Allah akan menurunkan kemudahan-kemudahan setelah ada kesulitan. Nah, kemudian sampailah dari King's datang ke Jawa Timur, 7 orang. Datang ke Jawa Timur, ke KEK Singasari, tempat kampus yang sekarang. Beliau menyampaikan seperti yang disampaikan saat kita kunjungan ke King's di London. Beliau sampaikan, ada 7 prodi untuk semuanya magister degree. Saya menyampaikan, saya minta tolong 2 saja dulu. 2 ini adalah digital future dan digital economist. Digital future dan digital economist. Setelah mereka itu sepakat bikin program magister degree, saya tanya, apa yang menjadikan guru besar ini yakin akan membuka magister degree di sini? Ganti saya yang tanya. Oh, yang bikin kami komitmen karena ibu, katanya. Tidak tepuk tangan. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya seorang leader di sebuah komunitas, kalau ini berarti provinsi. Jadi betapa komitmen pimpinan daerah menjadikan mereka juga akhirnya menguatkan komitmen itu. Saya kembali ke Pak Presiden Jokowi, ke Bu Sri Mulyani, ke Pak Pratik. Saya sampaikan, Mbok, kami disupport LPDB. Lalu kami dapat. Jadi Mei lalu ketika
tim dari Kings datang lagi, lalu tim dari Kementerian Keuangan datang juga. Kita mendapatkan beasiswa 30 orang untuk magister degree di digital future dan digital economies. Sudah habis. Kalau dulu Pak Rektor kita undang, Pak Rektor, sekarang tambahan 11 lagi karena 30 itu habis, tambahan baru Pak Rektor untuk September ini. Jadi 30 itu beasiswa dari LPDP dan kemudian sekarang tambah 11. Nah, ini untuk kelas yang 2 mingguan mereka akan mendapatkan proses pengayaan keilmuan di Kings di London, baru kemudian mereka ke Malang. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, semua lini, semua sektor kita coba. Semua lini, semua sektor kita coba. Bagaimana kita mendorong penguatan SDM di Jawa Timur. Ketika sekian banyak orang cerita Indonesia emas, Indonesia emas, so what dengan Indonesia emas? Kita menyiapkan Indonesia emas dengan generasi emas. Jadi panjenengan semua yang ada di sini, ada yang bagian menyiapkan, ada yang bagian bersiap diri. Maka ada gerbang baru Nusantara. Gerbang baru Nusantara ini harapan kita adalah koneksitas antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Gerbangnya ada di Jawa Timur. Para guru besar, para masyayikh, para rektor, para mudir ali. Jikalau ada kelompok, Pak Rektor izin, ada kelompok Russell Group di UK. Mereka menyampaikan di Asia ini, kata di Asia ini, insya Allah 3 perguruan tinggi dalam kelompok Russell Group ini pertama kali ada di Indonesia dan itu di Jawa Timur. Pertama Kings, kedua yang sudah memasukkan surat Queen Mary, ketiga Liverpool University. Ini bukan tandingan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, bukan. Tapi ini melengkapi, menguatkan, mempercepat. Ibaratnya kita mencangkok ilmu. Kalau kita itu mengirim student lama, tapi kalau kita mencangkok, insya Allah inilah proses yang secara akseleratif kita ingin bersama-sama membangun Jawa Timur dengan semua elemen, dengan SDM yang lebih kualitatif. Jadi proses ini yang mendapat beasiswa jangan melihat ini biasa-biasa saja. Panjenengan semua para student, para santri dan mahasantri sekarang ini sedang bersiap menjemput Indonesia Emas 2045. Maka panjenengan semua bersiap menjadi generasi emas. Siap? Sepertinya kalimat saya biasa-biasa saja. Suatu saat banyak provinsi-provinsi lain akan mencari panjenengan para mahasantri dari Jawa Timur yang luar biasa. Jadi ini harus kita niatkan bersama. Nggak bisa parsial, nggak bisa kelompok-kelompok, bersama. Sambil kita menyiapkan program-program akseleratif. Setelah Kings, sekarang ada surat dari Queen Mary, kemudian ada dari Liverpool University. Di Surabaya ini ada Western Sydney University untuk S1 Digital Innovation. Itu juga ada beasiswanya. Dan mereka menyebut Khofifah Indar Parawansa Scholarship Award. Itu dari mereka. Tapi mereka tidak menyebut KIP, enggak. Khofifah Indar Parawansa Scholarship Award dari Western Sydney University. Ini menjadi bagian penting penyemangat kita semua. Ketika kemudian, ini untuk yang mahasantri, ketika kemudian saya mengundang yang PTN,
kemudian PT KIN, kemudian yang swasta bersama-sama yang menjelaskan dari King's College London bagaimana kalau di digital future dan digital economies itu inputnya dari Fakultas Syariah. Oh, mereka bilang itu lebih strategis lagi karena input dari Fakultas Syariah mereka tidak akan temukan di London, tapi mereka bisa temukan di Jawa Timur. Oleh karena itu saya mohon, karena kesempatannya ini banyak, saya mohon kalau memang LPPD kalau ini LPPD akan menyiapkan apapun namanya, katakan best of the best misalnya, menyiapkan best of the best, karena saya rasa standar sekali Pak Rektor waktu itu kan jadi misalnya ya TOEFL-nya berapa 650 apa ya IELTS-nya ya 6,5 kira-kira begitu, artinya itu standar. Dan yang luar biasa adalah kalau ada dari katakanlah di sini apa mau tafsir hadis, mau syariah, mau apa, mereka sampaikan, loh itu luar biasa karena kita tidak akan menemukan input mahasiswa di London dengan background tafsir hadis, syariah. Mereka justru ingin yang jurusan-jurusan agama dari UIN kan sudah sangat heterogen sekarang. Mereka justru ingin itu, sehingga pengayaan dari King's itu mereka akan dapatkan harapannya itu dari Indonesia, dan Indonesia adanya di Jawa Timur. Ini ada, saya itu tadi bawa laptop, di mana ya laptopnya? Materinya ada di sana. Ini Bapak sekalian wis dawa kok materinya di laptop. Ada bagian-bagian yang supaya meyakinkan kita semua data-datanya ada di laptop. Di mana itu? Baik, para guru besar, para masyayikh, semua yang saya hormati, ini bagian dari public accountability. Jadi akuntabilitas publik kami pada periode kedua ini, hal-hal yang mungkin tidak semua saya jelaskan, tidak semua saya share, atau tidak semua terkonfirmasi karena saya tidak rajin konten gitu. Nyambung? Masya Allah. Oh, tidak nyambung. Karena ini tidak nyambung, mungkin saya nyebut ya slide 1, slide 2 gitu. Boleh langsung covernya. Covernya bukan foto saya dan Mas Emil. Covernya adalah mahasiswa LPPD. Wadah semangat semuanya. Hadir enggak ini? Insya Allah. Ya, slide kedua. Slide kedua. Jadi kita memang harus mendorong kembali kepesertaan perguruan tinggi untuk bisa bersama-sama mencari solusi dari keikutsertaan masyarakat Jawa Timur untuk masuk perguruan tinggi. Iya, slide. Ternyata baru 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Ini PR besar kita bersama. Dan forum ini adalah forum untuk bisa mendorong bagaimana tingkat kepesertaan masyarakat bisa mengikuti pendidikan tinggi. Ya, slide. Ya, next. Ya, slide. Ini Nawa Bakti Satya. Kaitan pendidikan ini masuk di Bakti kelima. Slide. Di Bakti kelima ini sebetulnya sudah sedemikian rupa, ada BPOPP, SMA, SMK, PK, baik negeri maupun swasta, Bosda Madin, dan seterusnya. Kemudian pendidikan kesetaraan, dan seterusnya. Total ini sudah dengan gaji gurunya sudah 32,8%.
Jadi anggaran Pemprov Jawa Timur sudah 32,8% untuk pendidikan ini. Apa masih kurang? Ya kurang, tapi ya dicukup-cukupkan. Makanya tadi bersama-sama, kalau ada pangapunten ini, para mudir ali, para rektor, para direktur pasca, yang saya sedang komunikasikan dengan Pak Rektor UNER, kalau misalnya ini ada program pasca, ini sekian studentnya, kemudian masih ada seat, nah seatnya itu beliau akan share untuk scholarship di pasca sarjana UNER. Saya rasa nanti Unisma juga dimungkinkan, UIN Malikiyah dimungkinkan, dan seterusnya. Ini, oh ya, ada Kiai Suja. Kiai Suja yang tadi juga hadir di forum pembukaan Sesar, di Fesar. Saya ingin menyampaikan, ya, slide-slide ini kepada kita semua, karena memang sudah cukup lama. Saya ingin bahwa ekonomi syariah kita itu lebih meroket lagi. Karena yang seringkali disampaikan oleh para kiai, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi jihad bil mal, dakwah bil mal memang harus dimaksimalkan. Supaya kalau dawo kadal fakru ayakuna kufron, balik kadal fakru ayakuna kufron, berarti harus diikuti dengan dakwah bil mal, dengan jihad bil mal. Ini menjadi penting. Mari kita lihat halal food kita. Halal food kita itu ternyata di bawah Singapura. Ini kan sebetulnya PR besar menurut kita. Satu saat di awal periode pemerintahan pertama, waktu itu saya diskusi dengan ketua PWNU dan ketua PW Muhammadiyah di kantor PWNU. Saya menyampaikan kenapa ada begini, kenapa ada begini. Jangan-jangan, saya bilang, jangan-jangan karena memang yang dikonsumsi itu mungkin bekerja keras rizkinya dari sumber yang halal, tapi ternyata makanan yang diasup itu tidak dari sumber yang halal. Waktu itu puasa pertama di tahun 2019 saya ke salah satu RPH. RPH ini saya sudah kirim tim itu sudah 3 kali. Jadi kalau jam 12 malam itu rengke itu jejer-jejer rata-rata di atas 100. Tapi di dalam ini RPH ini yang dipotong hewannya itu campur-campur. Nah, ketika saya datang ke sana, ownernya lalu tanya, untuk apa ibu datang ke sini? Tidak pernah ada pejabat tingkat apapun datang ke sini. Ya, saya mau datang, saya bilang. Akhirnya kemudian saya minta dipisahkan. Dipisahkan mungkin jauh berapa puluh kilometer sekarang dari tempat RPH di situ dengan RPH untuk hewan yang lain. Saya bukan sekali itu, saya datang ke sana lagi dan seterusnya sampai saya memastikan yang ruang untuk pemotongan hewan itu ada tulisan bismillahnya besar. Di tempat ini berapa kali kita pertemuan para juleha, bukan Zulaiha, juleha, juru sembelih halal. Di tempat ini sampai kemudian didisplay peralatan itu sajam untuk motong hewan supaya tidak menyakiti hewannya. Tidak semua yang ikut kursus atau sertifikasi itu lulus, tidak semua. Karena syaratnya harus sholat. Dan mereka jujur, Muslim tapi nggak sholat, nggak bisa. Jadi juru sembelih halal. Akhirnya saya minta ke UINSA. Tim LPPM UINSA waktu itu saya bertemu, saya minta tolong dicek 2 apa 3 pasar di Surabaya. Dari tim UINSA ini kemudian terkonfirmasi. Misalnya begini, ada tempat untuk penggilingan daging.
Yang digiling itu ya daging A, daging B, daging C, jadi satu. Menjualnya ya jadi satu, menggilingnya jadi satu. Saya rasa sedikit sekali di antara kita yang tahu bahwa ini penggilingannya jadi satu, dan kemudian jadi perkedel, kemudian jadi sate, jadi apa, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting untuk kita semua, pesantren-pesantren, ya untuk kita semua, bahwa ternyata halal food kita itu di bawah Singapura. Saya sebenarnya sudah lama ingin, kalau ini dari 132 RPH, sekarang sudah 114 RPH halal. Dulu ketika kita di Pemprov itu berangkat dari 0 RPH. Sekarang RPU juga hampir semua sudah halal, hampir ya. Proses ini harus bersama-sama. Halal food, kebayang enggak kita ini di bawah Singapura. Islamic Finance kita nomor 6, ini yang sering saya mengajak. Ya kalau belum ada, mari didirikan. Yang menyampaikan ke saya, mau Mbak kita mendirikan tapi nggak ada dosennya. Untuk Islamic Finance. Nah ini Muslim Friendly Travel kita nomor 2. Ya slide. Ini modest fashion, ternyata Indonesia nomor 1. Jadi memang modis-modis dan inovasinya bagus, luar biasa. Halal Pharmaceuticals and Cosmetics nomor 2. Dan Media and Recreation nomor 7. Jadi kalau ada penginapan atau hotel-hotel syariah yang belum toto, ya karena ternyata mohon maaf kita pun di bawah Singapura. Data ini sebaiknya tidak ditolak, tapi dilakukan proses evaluasi, refleksi, muhasabah bersama. Berikutnya saya mohon maaf, ini yang saya sebut public accountability. Ini adalah kerja keras kita semua. Kerja keras kita semua. Dan terakhir ini ekspor Jawa Timur meningkat 20,96%, 21%. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita semua bekerja keras, Tapi insya Allah yang dilakukan Pemprov itu insya Allah ngunduh berkahnya langit. Ada yatiman, saat yatiman ada sholawatan. Saya sering menyampaikan ke kawan-kawan OPD, kita kerja keras, kita lari, provinsi lain melompat. Kita melompat, provinsi lain menggunakan artificial intelligence. Tapi kita artificial intelligence, ya sholawatan, ya yatiman. Insya Allah ini apa yang saya ingin sampaikan, bahwa realisasi investasi juga kita tumbuh positif. Dan seterusnya, nanti saya akan sampaikan yang semalam. Semalam itu ada penghargaan, saya memang nggak bisa datang. Bisa ya? Bagian terakhir, terakhir sekali, slide 18. Ini tadi malam, dari Kompas TV, Pemprov Jawa Timur mendapat penghargaan apresiasi daerah peduli iklim investasi 2025. Ini bagian-bagian penting yang saya ingin sampaikan sebagai public accountability. Ada boleh padi enggak ya? Selesai. Produksi beras. Produksi beras ini di 12. Jadi kalau alhamdulillah ini yang biru ini Jawa Timur, yang merah itu Jawa Tengah, hijau Jawa Barat, lebih karena untuk melihat inilah produsen beras ketiga terbesar di Indonesia. Dari tahun 2020 ini pertama kalinya produksi beras kita tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia.
21, 22, 23, 24, sebenarnya ada 25, tapi 25 itu per semester. Dari semester 1 2025, luas tambah tanam Jawa Timur dan produksi padi beras kita juga tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Jadi kerja keras dan diikuti doa semua masyarakat Jawa Timur. Ini ada good news, bad news. Next, good news karena produksi kita tinggi. Bad news, belum semua terserap tebu. Tapi saya terus mengkomunikasikan, sampai dengan hari ini saya terus mengkomunikasikan dengan Danantara, karena Danantara oleh Presiden ditugaskan menyerap tebu, anggarannya 1,5 triliun. Dan saya menyampaikan bahwa hari ini masih ada 21.000 ton gula rakyat yang belum terserap. Danantara akan menyerap bertahap. Setelah itu baru pelaku usaha akan ikut menyerap. Tapi bahwa saya ingin menyampaikan, kita ini kalau cerita swasembada gula, rata-rata nasional produksi gula, bukan tebu, gula per hektar itu 5 ton. Di Jawa Timur per hektar sebagian besar sudah bisa tembus 20 ton per hektar. Nah, saya ingin menyampaikan inilah cara kita meningkatkan derajat kesejahteraan petani tebu. Tapi harus diikuti dengan penyerapan produk petani tebu. Jadi ini bukan semua dalam wilayah Pemprov. Kita terus berkomunikasi dengan Danantara, karena memang Pak Presiden menugaskan Danantara untuk menyerap gula rakyat. Ini produksi daging sapi. Ya, slide. Saya ingin menyampaikan bahwa produksi daging sapi Jatim, Jabar, Jateng, Banten, Lampung tertinggi produksi daging sapi juga dari Jawa Timur. Berikutnya jagung. Ini produksi jagung yang paling tinggi itu Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTB dan Sulawesi Selatan. Kembali tertinggi adalah Jawa Timur. Berikutnya produksi telur ayam boleh ya, kita tertinggi. Dan ini antara Jatim, Jabar, Jateng, Sumut, DIY. Ini tingginya tinggi sekali. Ada problem memang, kalau harga jagung tinggi, petani petelur ini memang harus mendapatkan support. Kalau kemudian oversupply, harga telur jatuh. Jadi membangun market ini menjadi penting untuk bisa memberikan keberseiringan antara produksi telur kita dengan market kita. Saya rasa itu, terima kasih. Langsung, terima kasih. Ya, kalau ada di sini mungkin boleh maju. Yang fotonya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan semangat kita semua bagaimana membangun Jawa Timur melalui kualitas SDM yang terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.